Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Semuanya berdiri dulu ya. Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, coba. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoanya di dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Meli. Hadir. Yang kedua, Mbak Nisa. Hadir. Yang ketiga, Mbak Iza. Ya. Yang keempat, Mbak Ira. Yang terakhir, Mbak Ulil. Ya. Lengkap ya, berarti hari ini nggak ada yang izin nggak masuk. Yuk. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2. Ada yang tahu? Mbak Nisa? Tentang? Iya, tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di buku kalian ini yang halaman 51 kalian buka ya. Nah, itu kan ada percakapan. Ini saya baca dulu. Di sini, ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Nah, perhatikan percakapan berikut. Nah, ini coba Mbak Meli dibaca yang ayah, nanti yang Laninya itu Mbak Nisa ya. Ayo Mbak Meli. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya, ayah. Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Iya. Coba kalian buka halaman 52. Di sini kita ayo berdiskusi. Nah, buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Ada yang bisa membuat percakapan di atas, yang pertanyaannya itu ada di halaman 51 ya. Ada yang bisa membuat pertanyaan, Mbak Meli? Pertanyaan tentang yang ini tadi. Siapa saja yang membersihkan kandang ayam? Siapa saja yang membersihkan kandang ayam? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Iya, Mbak Nisa. Ayah dan Lani. Ayah dan Lani. Jadi yang membersihkan kandang ayam itu ayah dan Lani, karena di sini Lani juga ikut membantu membersihkan kandang ayam supaya ayam tidak mudah sakit dan terlihat bersih kandangnya. Nah, kita lanjut ke halaman 52. 52, ayo berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Tetapi sebelum kalian melingkari teks yang salah atau yang tidak tepat pada cerita di bawah ini, kita harus membacanya terlebih dahulu. Ada yang mau membacanya? Angkat tangan. Ya Mbak Meli, coba dibaca. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya?
Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Jawabannya ada di halaman 51, yaitu Lani ikut membantu membersihkan kandang ayam. Itu adalah salah satu bentuk upaya Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, bacalah teks di bawah ini, yaitu perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Coba Mbak Nisa dibaca yang halaman 54 yang awal ya, yang atas sendiri. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayam membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ya. Jadi itu cerita atau berbagai kalimat yang tertera di halaman 54 yang atas. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Di sini saya akan membuat kelompok, tetapi kelompoknya itu per bangku aja ya, kan ada per bangku ada 2 orang. Nah, itu kelompoknya. Di sini diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas dan buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulannya ada di sini. Nah, ini coba kalian, di situ kan ada di buku kalian itu boleh di urak-urak ya, atau ditulisin. Nah, coba kalian diskusikan yang halaman 53 yang merawat ayam. Itu coba huruf mana aja huruf kapital yang salah dan huruf kapital yang benar. Coba dilingkari dan didiskusikan sesuai kelompoknya ya. Kalau yang halaman 53 itu sudah selesai, kita yang halaman 54 ya. Silakan diskusikan dulu ya menurut kelompok kalian. Kalau udah selesai yang halaman 53, yang halaman 54 ya. Udah selesai? Nah, berdasarkan kesimpulannya teks di atas, huruf kapital digunakan pada huruf awal yang ini, yang setiap ini S-nya itu di awal, jadi ini huruf besar. Nah, hari itu huruf kecil, minggu itu karena minggu itu nama hari, itu juga besar. Nah, Lani itu nama orang, jadi harus menggunakan huruf besar. Ayah ini juga harus menggunakan huruf besar. Membersihkan kandang ayam itu seperti biasa. Kandang ayam karena ini awalan harus menggunakan huruf besar. Tanya, ayam Lani dan Lani huruf besar juga, terjaga kebersihannya, titik. Kandang ayam itu kanya huruf besar juga karena awal kalimat. Yang bersih kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit, titik. Dengan demikian, karena adanya huruf awal kalimat, jadi menggunakan huruf besar. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ini huruf kapital yang harus digunakan. Ini ya, karena S-nya itu awalan kalimat, terus minggunya itu karena nama hari, dan nama orang juga harus menggunakan huruf kapital. Sekarang kita melanjutkan ke halaman 55. Ayo menulis. Nah, saya akan membacakan dulu. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai pelajar kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolahan. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolahan. Tiba di sekolahan, kita memberi salam kepada guru.
sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolahan bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Nah, yang halaman 56, ayo menuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, ini kan udah kebentuk kelompok kan ya. Nah, kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Ya. Nah, selanjutnya kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, yang pertama itu hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Coba kalian diskusikan, boleh kelompok atau boleh sendiri-sendiri. Ntar saya akan tanya ke kalian ya. Sekarang coba diskusikan. Ya. Yang pertama, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Mbak Nisa, apa saja hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran? Mendengarkan guru ketika mengajar, berdiskusi bersama teman. Ya, itu udah 2 ya. Nah, selanjutnya aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena Mbak Meli, maaf. Aku sudah mengikuti pelajaran di kelas. Aku wajib memperoleh ilmu dari guru. Ya, itu aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena yang pertama, karena aku sedang mengikuti pelajaran di kelas, dan yang kedua yaitu karena aku wajib memperoleh ilmu dari guru tersebut. Nah, yang terakhir, apa saja yang tidak boleh saya lakukan ketika di kelas? Ini semuanya ntar aku tunjuk satu-satu ya. Yang pertama, Mbak Iza. Mengikuti kelas. Ya, Mbak Ira. Makan di kelas. Ya, Mbak Nisa. Tidak mendengarkan guru saat di kelas. Ya, Mbak Meli. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Ya, selanjutnya Mbak Ulil. Tidak boleh mencontek teman pada saat ulangan. Ya, itu merupakan sedikit dari apa saja yang tidak boleh saya lakukan ketika di kelas. Di sini juga tertera ketika di kelas saya tidak boleh sampai terlambat. Terus saya juga harus mengerjakan tugas ketika sudah ada di sekolahan. Itu salah satu juga dari yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, tugas kalian karena jamnya udah hampir selesai, tugas kalian di rumah yaitu halaman 59, ceritakan kepada orang tuamu mengenai kegiatanmu di sekolahmu pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya tuliskan ceritamu itu dengan bimbingan orang tua, ditemani orang tua, boleh ayah, boleh ibu, atau mungkin keduanya itu bagus. Nah, tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Itu ditulis di buku kalian masing-masing ya, di buku tugas. Nah, gunakan juga huruf kapital dengan benar. Jadi, tugas kalian yaitu menceritakan mengenai kegiatanmu di sekolah pada pagi hari ini, terus menceritakan kepada orang tua. Terus yang ketiga yaitu ditulis menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital dengan baik dan benar. Itu tugas kalian di rumah dan dikumpulkan ketika jam pelajaran saya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apa saja tadi materi yang kita bahas? Yang pertama, penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dilakukan ketika di sekolah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita ada di sekolahan. Itu yaitu tema 6 subtema 2, yaitu tentang memelihara hewan dan tumbuhan. Dan tugas kalian yaitu
mengerjakan buku paket halaman 59 yang bawah ini ya. Dan juga besok karena kita ketemu lagi, jadi kalian harus mengerjakan tugas kalian ya. Nah, karena waktunya sudah selesai, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.